Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad kembali menjadi pembicaraan di Pilkada 2024. Sejumlah baliho Raffi Ahmad bersama adik iparnya, Richie Ismail alias JJ Govinda terpampang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah baliho yang terpasang di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi pembicaraan warga. Baliho tersebut menampilkan foto selebritas Raffi Ahmad bersama adik iparnya, Richie Ismail alias JJ Govinda. Dalam baliho juga terpampang foto Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan. Tulisan Gaskan Bandung Barat pun memunculkan isu Sultan Andara ini akan maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya warga sekitar, baliho ini pun menjadi pembicaraan warganet di media sosial. Ya kalau saya sih, warga sih hak mereka ya gitu ya, mau artis, mau masyarakat, itu kan memang aturannya ada gitu dari KPU, dari pemerintah. Tapi kalau saya selaku warga sih, kalau mau nggak cuma artis ya, nggak cuma terkenal gitu, tapi dia punya gagasan gitu ya, bagaimana si Bandung Barat ini teh jadi maju, terutama hadir ada lapangan pekerjaan gitu ya. Bagi saya pribadi sebagai warga, siapapun mau artis, mau pengusaha itu sah-sah aja. Yang penting mereka datang ke Bandung Barat tidak hanya bawa popularitas, tidak hanya bawa ketenaran, tapi juga bawa gagasan, bawa visi misi supaya nantinya bisa berdampak buat warga Bandung Barat juga. Tidak hanya di Jawa Barat, isu majunya Raffi Ahmad di Pilkada juga santer dibicarakan di Jawa Tengah. Raffi Ahmad disebut akan menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebelumnya Raffi Ahmad disebut-sebut bakal maju di Pilkada Jawa Tengah. Raffi ditawari Bupati Kendal, Diko Ganinduto untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nama selebritas Raffi Ahmad disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali dicara oleh awak media, Raffi Ahmad terkesan enggan menanggapi. Pak, kalau itu mah itu aspirasi aja. Kalau kita yang paling penting berbuat baik aja untuk masyarakat. Tapi untuk antara Jakarta sama Jateng lebih milih mana? Kalau saya satu Indonesia kita harus cintai semua. Sebelumnya, Raffi Ahmad bertemu dengan Diko Ganinduto di Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah. Diko bahkan memberikan foto yang berpasangan dengan Raffi Ahmad menggunakan seragam kepala daerah. Jadi kita masih sambil melihat nanti perkembangan seperti apa. Intinya, jadi atau tidak jadi, gerakan sosial dalam membangun UMKM Jawa Tengah, saya sama Mas Raffi insya Allah terus berjalan. Kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu. Awalnya jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu. Enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas tapi ternyata ini beneran. Dikasih lihat surveinya, Mas Diko tinggi ternyata. Pengamat politik menilai, di Jawa Tengah belum ada nama kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitasnya mencapai 75%. Nah, dari nama-nama yang beredar, saya kira memang belum ada satupun kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitasnya mencapai 75% sebelum pendaftaran calon. Artinya inilah PR bagi semua kandidat ke depan, bagaimana mampu mengantongi popularitas dan akseptabilitas 75% selama 3 bulan ke depan sebagai modal awal untuk bertarung. Akhir bulan Mei lalu, sebuah lembaga survei merilis elektabilitas Diko dan Raffi Ahmad mencapai 28,3%. Pada urutan kedua, duet Hendrar Prihadi Tasya Yassin 25,6%. Sementara pasangan Yusuf Kudlori dan Sudirman Said 16,4%. Survei dilakukan 15-21 Mei 2024 yang melibatkan 800 responden dengan swing voter mencapai 29,7%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dua kandidat bakal calon Bupati Semarang, yakni petahana Ngesti Nugraha dengan Wakil Ketua DPRD Semarang Nurul Huda, menyatakan siap bertarung dalam Pilkada serentak 2024. Keduanya pun aktif bersafari politik ke sejumlah partai guna mendapatkan dukungan.
Bupati Petahana Semarang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati ke Des Pilkada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Semarang. Meski sebelumnya telah resmi mendaftar di PDIP dan Partai Gerindra, namun Ngesti berharap kembali mendapat rekomendasi dari PKB untuk kembali melenggang dalam Pilkada Semarang 2024. Nanti memberikan rekomendasi kepada saya dan kakak Pilkada Kota Semarang tahun 2024 seperti tahun 2025. Sementara itu, nama lain bakal calon Bupati Semarang yang telah muncul ke permukaan adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang Nurul Huda. Nurul Huda yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang menyatakan siap maju dalam kontestasi Pilkada 2024 bertarung dengan Bupati Petahana Ngesti Nugraha. Tidak saya meminta, tapi bersama-sama untuk merapat. Mungkin karena semangatnya sama untuk memanfaatkan untuk pilkada ini menjadi momentum yang berarti dalam turut serta untuk membangun Kabupaten Semarang ke depan menjadi Kedua bakal calon Bupati Semarang tersebut terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain untuk memuluskan jalan pada Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023 Herman Deru didukung untuk maju kembali dalam Pilkada Sumatera Selatan 2024. Namun kali ini langkah Herman Deru dinilai tidak akan mudah karena bersaing dengan mantan wakilnya Mawardi Yahya dan Bupati Ogan Komering Ulu Popo Ali Murtopo. Yang pertama-tama yang kami hormati pembina. Ratusan mantan kepala desa asal Kabupaten Banyuasin yang tergabung dalam organisasi pengurus Paguyuban Purna Bakti Kepala Desa menyatakan dukungan kepada Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 Herman Deru. Organisasi yang menghimpun ratusan kepala desa asal Kabupaten Banyuasin ini menilai Herman Deru sebagai pemimpin Sumatera Selatan harus melanjutkan pengabdiannya. Kita syukuri adalah berkenannya para tokoh-tokoh ini yang sempat menjabat kepala desa untuk mewadahi pikirannya dalam bentuk membuat organisasi Paguyuban Purna Kepala Desa. Kami akan mengadakan musda itu untuk merencanakan program kerja baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Langkah Herman Deru menuju kursi Gubernur Sumatera Selatan tidak mudah karena Herman harus bersaing dengan sejumlah tokoh lainnya. Seperti mantan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 Mawardi Yahya dan Popo Ali Murtopo yang menjabat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza, iNews melaporkan. Mantan PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi juga menyatakan mantap melaju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Dalam pilkada tahun ini Gita akan bersaing dengan mantan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan mantan Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin. Mantan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi semakin mantap untuk bertarung di pemilihan kepala daerah 2024. Gita memutuskan maju sebagai calon gubernur setelah hampir setahun menjabat sebagai PJ Gubernur NTB. Keyakinan melangkah di pilkada daerah muncul setelah mendapat inspirasi saat perjalanan jabatannya sebagai PJ Gubernur. Akan mengakhiri tugas hubungan dengan ada rencana untuk kontestasi tersebut. Jadi secara administrasi itulah yang akan dilakukan. Saya secara administrasi sedang menyiapkan juga surat pengunduran diri tersebut. Dalam pilkada tahun ini Gita akan bersaing dengan sejumlah nama, diantaranya mantan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah
dan mantan Bupati Sumbawa Barat, W. Musyafirin. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, PKB dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara PD Perjuangan yang juga sempat menunjukkan ketertarikannya mendukung Anies, kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri. Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, mulai dari DPW PKS Jakarta hingga tokoh masyarakat. PKS yang sadar tak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, terus menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi Perubahan, tak terkecuali PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, rahabaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sebelumnya, DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies Baswedan setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani? Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDIP yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal. Nama yang keluar, apakah Pak Anies? Nama-nama yang udah ada, kita lihat nama. Tapi Pak Anies juga masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Pak? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Sosok Anies Baswedan dinilai akan kembali menghadirkan koalisi perubahan di Pilkada Jakarta. PKS dan PKB telah bersikap. Kini tinggal Nasdem yang belum secara resmi menentukan nama calon di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, DPW Nasdem Jakarta telah mengajukan 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, dan Wibi Andrino. Tim Liputan iNews melaporkan. Anies Baswedan juga berencana untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai. Diskusi tidak hanya dilakukan dengan partai pendukung, tetapi juga partai lain seperti Gerindra. Bahkan Anies berencana untuk bertemu dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Anies Baswedan berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai, salah satunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan Anies Prabowo rencananya akan dilakukan sebelum Pilkada Jakarta digelar. Kami untuk dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar
Dan kami pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB, tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Partai Gerindra menanggapi rencana Anies Baswedan. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pihaknya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo juga disebut tidak pernah sentimen tertentu kepada lawannya dalam Pilpres 2024. Beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya. Semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik. Tapi Pak Prabowo sebenarnya tidak ada sentimen tertentu ya Bang, maksudnya terbuka ketika berkomunikasi dengan mantan lawan politiknya termasuk untuk blacklist kontestasi yang baru. Ini lebih merupakan konfirmasi, ya kan teman-teman tahu semua namanya Pak Prabowo itu kan nggak pernah baper, ya. Pihak-pihak yang pernah berseteru, beliau tetap menjalin komunikasi yang baik. Meski terbuka terkait pertemuan Prabowo dengan Anies, kecil kemungkinan Partai Gerindra akan mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Ridwan Kamil masih memuncaki bursa Pilkada Jawa Barat. Tidak hanya Jawa Barat, Ridwan Kamil juga menjadi salah satu tokoh yang diprediksi bisa melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun hingga kini, Partai Golkar sebagai partai tempat RK bernaung belum menentukan arena pertarungan RK. Sejumlah tokoh besar namanya mulai disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Mereka siap merebut dukungan masyarakat demi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil masih memuncaki Pilgub Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga memiliki kans besar untuk maju di Pilgub Jakarta. Partai Golkar selaku partai menaungi RK pun masih belum menentukan sikap. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengaku masih menunggu hasil survei sebelum nantinya memutuskan siapa calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Golkar juga terus mempelajari rencana majunya Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep. Keputusan akan pasangan yang maju dalam Pilgub 2024 akan diumumkan pada Juli nanti. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu apa sebenarnya? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Di sisi lain, Partai Gerindra merekomendasikan RK maju di Pilkada Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahkan yakin Golkar dan Gerindra tidak akan berbeda sikap soal Ridwan Kamil. Gerindra juga ingin mengusung RK untuk berpasangan dengan kader internal dari Gerindra. Namun, Ridwan Kamil justru dinilai akan lebih realistis maju di Pilkada Jawa Barat, bukan Jakarta. Ridwan Kamil dinilai nyaris tak ada lawan di Jawa Barat. Sementara di Jakarta, RK butuh kerja keras melawan Anies yang merupakan petahana. Kini publik menanti keputusan Partai Golkar terkait arena pertarungan Ridwan Kamil di Pilkada. Apakah RK bisa melenggang mudah di Jawa Barat atau harus bekerja keras melawan Anies Baswedan di Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi dua sosok yang paling kuat digadang-gadang maju dalam Pilkada Jakarta. Menurut sejumlah survei, elektabilitas keduanya bahkan masuk dalam 3 besar di atas kandidat potensial lainnya. Berikut kami tampilkan hasil survei elektabilitas kandidat potensial dalam Pilkada Jakarta 2024. Nah, ini yang pertama yaitu ada survei Indonesia atau dari Arus Survei Indonesia, di mana survei ini dilakukan pada April 2024. Nama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan menempati posisi teratas, di mana Ridwan Kamil mendapatkan angka sekitar 30,5%, Anies Baswedan di urutan kedua mendapatkan 29%. Lalu ada nama lainnya yaitu seperti PJ Gubernur DKI Jakarta ada Heru Budi Hartono yang mendapat 7%, lalu ada Ahmad Sahroni 6,8%, lalu kemudian ada Tri Risma Harini 4%. Kemudian ada survei yang kedua yaitu dari Proximity
Indonesia di bulan Mei 2024, di mana Anies Baswedan memimpin dengan perolehan 18,5%. Lalu ada nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok di 14%. Kemudian ada nama Ridwan Kamil di urutan ketiga dengan angka 12,5%. Lalu dari lembaga survei Jakarta, di bulan Januari 2024, Ridwan Kamil berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 23,4%, disusul dengan Tri Risma hari ini di angka 19,2%. Lalu ada Anies Baswedan di posisi ketiga dengan perolehan 18,4%. Kemudian ada nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok di 8,7%. Lalu yang terakhir ada nama Heru Budi Hartono di 5,5%. Pemirsa, KPU Kabupaten Bangkalan resmi melaunching maskot Pilkada Bangkalan 2024. Ayam gaok yang diberi nama Bang Jago dipilih menjadi maskot karena memiliki unsur kekhasan lokal. Peluncuran maskot resmi Pilkada Bangkalan 2024 digelar di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan. Penentuan maskot ayam gaok dipilih melalui sayembara terbuka ke masyarakat. Ayam gaok tidak hanya dipilih sebagai maskot, namun juga diberi nama yakni maskot Bang Jago yang merupakan akronim dari Bangkalan Jangan Golput. Pemilihan ayam gaok sebagai maskot Pilkada menuai respon positif dari masyarakat setempat karena dianggap sebagai bentuk perwujudan dari kearifan lokal. Sementara itu, berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam daftar penduduk potensial pemilih hasil sinkronisasi di Kabupaten Bangkalan mencapai lebih dari 768.000 pemilih. KPU Kabupaten Bangkalan berharap warga tidak golput dan menggunakan hak pilih mereka. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan.